Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana dengan rahmat, hidayahnya, serta karunia-Nya lah kita dapat bermuajahah walaupun via video ini. Salawat teriring salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan alam kita, uswah hasanah kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, saya Dian Rahmanisa. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menceritakan sebuah kisah dari seorang tabi'in. Alkisah, hiduplah seorang lelaki yang berjalan di pinggiran sungai di kota Irak. Ketika ia berjalan menikmati pemandangan sungai yang sangat jernih, ia menemukan sebuah apel yang terhanyut. Karena kondisi perut si lelaki tersebut yang sangat lapar, akhirnya ia memutuskan untuk mengambil apel tersebut dan akhirnya memakannya. Namun ketika memakannya satu gigitan, ia merasakan ketidaknikmatan karena ia belum memiliki izin untuk memakan apel tersebut kepada pemiliknya. Kemudian hatinya tersentak, merasa menyesal. Lalu dia pun akhirnya memutuskan untuk mencari siapa pemilik apel tersebut. Akhirnya ia menyusuri kembali sungai tersebut sampai bisa menemukan siapa pemilik apel ini. Akhirnya setelah menempuh jarak yang lumayan jauh, akhirnya ia menemukan sebuah hamparan apel yang sangat luas dan di dalamnya terdapat seseorang. Kemudian ia menemuinya dan berkata, "Wahai hamba Allah, apakah apel ini berjenis sama dengan apel yang ada di kebun ini? Apabila sama, maka relakanlah apel ini untuk saya," kata lelaki tersebut. Lalu si seseorang ini ternyata penjaga kebun. Kemudian ia berkata, "Bagaimana bisa saya merelakan apel tersebut untuk Anda? Karena saya adalah penjaga kebun, yang seharusnya merelakan apel tersebut adalah pemilik dari kebun ini." Kemudian si penjaga kebun tersebut berkata lagi, "Rumah pemilik kebun apel ini cukup jauh, jaraknya sampai 8 km. Karena lelaki tersebut menginginkan kerinduan dari pemilik apel ini, karena dia sudah sangat menyesal dan merasa bersalah, akhirnya dia sanggupi untuk mengunjungi rumah dari pemilik kebun apel tersebut. Akhirnya setelah menempuh 8 km perjalanan untuk menemui pemilik kebun apel tersebut, akhirnya ia sampailah di rumahnya. Kemudian ia mengetuk pintunya dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Lalu dijawablah oleh pemilik rumah dan dibukalah pintu rumah tersebut. Kemudian lelaki tersebut mengutarakan apa maksud dia ke rumah tersebut. Dan dia berkata, "Wahai hamba Allah, saya tadi menemukan apel ini di sungai dan saya sudah memakannya. Saya mohon maaf dan meminta kerelaan Anda untuk mengikhlaskan apel ini. Saya sudah menggigitnya dan ini yang tersisa," kata si lelaki tersebut. Kemudian si pemilik kebun tersebut berkata, "Maaf, saya tidak merelakan apel tersebut, Nak," kata si pemilik apel tersebut. Kemudian si pemilik kebun apel tersebut berkata lagi,
saya tidak mau memaafkan Anda demi Allah, kecuali jikalau Anda memenuhi syarat dari saya gitu. Nah, kemudian si lelaki tersebut berkata, apakah syarat itu? Kemudian sang pemilik kebun apel tersebut berkata, kau harus menikah dengan anakku. Kemudian iya, karena sebenarnya maksud dari ayahnya itu karena penasaran dengan si anak ini, si lelaki ini. Kemudian si lelaki ini berkata lagi, apakah dengan menikahi anakmu aku bisa mendapatkan kerelaanmu atas apel ini? Bagi saya menikahi anakmu adalah anugerah gitu, kata si lelaki ini. Kemudian ayahnya berkata lagi, putriku itu buta, bisu, tuli, dan lumpuh. Dia tidak bisa berdiri. Apakah kamu mau menikahi putriku sebagai syarat untuk mendapatkan kerelaan atas apel itu? Kata si ayahnya. Akhirnya dengan perasaan yang bingung, namun dia juga berharap atas keikhlasan si pemilik apel tersebut atas apel ini, akhirnya kemudian si pemilik kebun apel tersebut berkata lagi, datanglah badai Isya ke sini untuk melihat istrimu, kata si pemilik kebun apel tersebut. Akhirnya datanglah ia ke rumahnya si pemilik kebun apel tersebut pada Isya, dan dipersilakanlah oleh si pemilik kebun apel tersebut untuk melihat si calonnya. Kemudian ia mengetuk pintu kamarnya. Sebenarnya dia deg-degan banget karena dia takut, si laki ini takut akan istrinya gitu, calon istrinya, karena cacat kan. Dan bahkan si Sabit ini, si laki ini itu tuh tampan gitu. Akhirnya dia dengan berat hati dengan kebimbangan mengetuk pintunya, dan sambil mengucap salam. Betapa kagetnya dia atas jawaban dari si perempuan tersebut. Waalaikumsalam, dengan lemah lembutnya perempuan tersebut menjawab. Dan betapa tersentaknya si lelaki ini, bagaimana bisa kamu menjawab salamku itu tanpa dia berbicara, hanya tersirat dari mimik wajahnya sangat terkejut gitu. Kemudian si perempuan ini berkata, apa yang ayahku katakan? Kemudian si lelaki ini mengatakan, ayahmu mengatakan bahwa kamu buta, bisu, tuli, lumpuh, bahkan sampai nggak bisa berdiri. Terus akhirnya si perempuan ini menjawab, apakah benar kamu? Ayahku benar, ayahku tidak berdusta bahwa aku buta karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang Allah murkai. Kemudian aku benar bisu karena aku tidak pernah mengucapkan sesuatu yang Allah murkai. Kemudian aku tuli karena aku tidak mendengar apapun yang Allah murkai, apapun yang Allah tidak sukai. Kemudian benar, aku memang lumpuh karena aku tidak pernah melangkahkan kakiku ke tempat-tempat yang Allah murkai. Seperti itu kisahnya, karena dia sangat tersentaknya karena bahagia, bersyukur, dan akhirnya dia menikah. Nah, menikah dan memiliki keturunan, dan keturunan tersebut menjadi seorang imam mazhab, yakni Abu Hanifah. Dan kisah ini diangkat dari seorang tabi'in yang bernama Thabit bin Zuto. Jadi kesimpulan dari kisah ini adalah bahwa kejujuran itu adalah poin nomor utama, dan kita tidak berhak juga untuk mengambil hak orang lain. Seperti itu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.